Ini saya ke Pak Arief Wicaksono, ini sudah bergabung dengan kita. Pak Arief, gimana Pak? Arief, tadi kita sudah jauh membahas seputar ini. Kalau kita lihat angka positif di Sulsel ini memecahkan rekor, tapi bukan rekor prestasi, tapi memang ini rekor yang gawat kalau kita pikir, karena memang angka 4.000 itu betul kata Dr. Wahyudi tadi, bukan angka konspirasi lagi, tapi memang sudah angka yang luar biasa gawat, darurat kalau kita bilang. Tapi ini kalau kita lihat masyarakat justru semakin meningkat positif COVID ini, justru mereka malah semakin nyantai seperti ini. Gimana ini Pak Arief? Iya, bisa kita lihat dari berbagai sisi sebetulnya ya. Ya. Rekor Makassar dan Sulawesi Selatan ini pada umumnya ya. Yang paling menonjol saya kira dari berbagai aspek itu adalah sebetulnya aspek leadership. Dalam artian begini, masyarakat Indonesia ini kebanyakan secara sosiologis masih sering melihat ke atas. Yeah. Ya. Artinya mereka masih selalu melihat siapa yang bisa diikuti, siapa yang bisa diteladani. Gitu kan. Belum mampu berpikir secara, bukan belum mampu ya, mungkin mampu berpikir secara rasional bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang berbahaya, tapi karena melihat kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih yang dikeluarkan oleh para pejabat kita ya, kemudian ada juga kebijakan yang terasa kurang pas dan banyak hal lah yang kemudian akhirnya membuat masyarakat ini, menurut saya, sudah mulai kehilangan trust atau mulai kehilangan kepercayaan kepada aspek leadership yang saya katakan tadi. Bukan hanya, saya tidak hanya mengatakan bahwa ini terjadi di Makassar atau di Sulawesi Selatan, ya. Ini terjadi di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi, leadership dari misalnya, mohon maaf, Pak Jokowinya sendiri sebagai presiden, itu memberikan contoh yang seperti apa kepada masyarakat. Ketika orang pada sibuk untuk lockdown di rumahnya masing-masing, ya, ketika orang disarankan untuk lebih banyak di rumah ketimbang berkeliaran di jalan, tiba-tiba ada kebijakan yang beliau keluarkan yang namanya new normal itu. Nah, dalam keadaan new normal, tidak ada satupun regulasi yang kemudian bisa dijadikan rujukan, ya, yang oleh masyarakat ini bisa dilakukan. Jadi begitu ada new normal, masyarakat berpikirnya pendek saja. Oh, sekarang sudah bukan lagi eranya pembatasan sosial berskala besar, ya, PSBB. Ini sekarang sudah mulai normal, tapi dengan hal yang baru, misalnya dengan masker, dengan cuci tangan, dengan itu saja masyarakat. Gitu kan? Jadi mereka ya tumpah lagi ke pasar, mereka tumpah lagi ke jalan, mereka tumpah lagi ke mall, dan seterusnya. Nah, disinilah sebetulnya letak pentingnya ya, para pemimpin-pemimpin lokal. Para pemimpin-pemimpin lokal yang saya maksud bukan hanya PJ Wali Kota atau Gubernur, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita. Ini semua berperan besar sebetulnya untuk bisa meredam tingginya ya, angka tertular COVID di Sulawesi Selatan atau di Makassar pada khususnya. Seperti itu. Nah, ini yang tidak bergerak. Tokoh-tokoh masyarakat di tingkat lokal ini tidak bergerak. Gitu. Akhirnya ya kesulitan sendiri, Pak PJ Wali Kota, Pak Gubernur juga akhirnya kesulitan sendiri. Yeah. Kenapa? Karena mereka sudah lihat, oh Jakarta aja begini. Masa kita di Sulawesi Selatan tidak begitu? Nah, kan seperti itu. Itu secara sosiologis ya. Artinya secara politik kebijakannya memang kita memang kurang terbiasa atau memang tidak pernah punya pengalaman, apalagi namanya secara langsung ya, untuk menangani wabah sebesar atau pandemi ya, sebesar COVID-19 ini. Tapi kan paling tidak ada rujukan-rujukan masa lalu yang sebetulnya layak dikaji, layak dijadikan landasan
bagi terbitnya sebuah kebijakan. Seperti itu. Baik. Supaya tidak salah-salah orang mengambil kebijakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya ke Pak Ismail Haji Ali, selaku Jubir Penanganan COVID-19. Ini saya dengar-dengar ada pelibatan sekitar 3.000 personil untuk melakukan penyemprotan disinfektan, begitu Pak? Ya, jadi ini salah satu program pemerintah kota dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar. Tadi sudah disampaikan jumlahnya dan perlu juga saya tegaskan kembali bahwa jumlah yang ada yang saya sampaikan tadi itu jumlah yang positif itu total secara keseluruhan ya, tadi ada saya sampaikan kurang lebih berapa tadi 2.300 untuk update hari ini, tapi itu sudah terbagi, ada yang sembuh 600 kurang lebih 699 20% ya, dan ada yang diisolasi mandiri 900 dan di rumah sakit 588 untuk Kota Makassar ya. Ya. Itu pun juga ada dari luar wilayah kurang lebih 195 orang ya yang kasus. Nah, terkait dengan program pemerintah kota yang tadi disampaikan bahwa kemarin kita lakukan disinfektan massal ya di seluruh wilayah, khususnya ruang-ruang publik, jalan-jalan protokol kita, pusat-pusat perbelanjaan, ada kurang lebih 8 ya, 18 kita punya pasar tradisional di Kota Makassar, tambah plus pasar-pasar darurat, termasuk rumah-rumah ibadah dan wilayah-wilayah di mana yang masuk ke sentrum di Kota Makassar itu menjadi prioritas penyemprotan. Penyemprotan ini Pak Ismail dilakukan hanya sekali, 2 kali, atau memang sudah dijadwalkan untuk semacam periodiknya begitu untuk melakukan penyemprotan? Jadi ini menjadi program pemerintah kota dalam sebulan ke depan. Jadi dilakukan itu setiap Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Setiap hari Sabtu dan Minggu, berarti 2 hari ya dalam seminggu. Kita rencanakan 4 kali, 4 minggu. Dan selain itu, penyemprotan disinfektan secara massal, kita juga lakukan program pemerintah ya kota, yaitu pengetatan atau pengenaan sanksi daripada pelaksanaan perwali. Kalau tadi salah satu untuk memutus mata rantai tadi ini, bagaimana kita bisa mengawal daripada perwali 31 mengenai pedoman pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar, bahwa setiap orang yang ada di ruang di luar rumah itu harus menggunakan masker ya secara orang per orang, harus menjaga jarak dan tetap selalu cuci tangan ya. Tapi kalau secara lembaga atau tempat-tempat usaha itu harus menyiapkan tempat cuci tangannya, harus menyiapkan orang yang mengawasi di pintu-pintu masuk untuk mengukur suhu tubuhnya pengunjung, dan masker menjadi prioritas. Nah, di sini juga di dalam program pelaksanaan perwali ini kita juga melaksanakan sanksi. Ya, sanksinya itu ada 3 tingkatan, sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya. Ini untuk memberikan efek pada masyarakat kita supaya dalam beraktivitas itu selalu menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan. Ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota yang setelah kita lepas daripada PSBB tahap 1 dan 2, ini kita laksanakan protokol kesehatan berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Baik, terkait dari aturan Perwali nomor 31, kita kalau lihat daerah Jakarta ini, kalau misalnya ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, mungkin didenda atau sanksinya kalau tidak salah 240.000. Terus ada juga di daerah Jawa itu dia disuruh semacam membersihkan layanan publik, tempat-tempat layanan publik. Nah, kalau di Makassar sendiri tadi kita bilang ada sanksi ringan
sedang, Ya. dan berat. Nah, kalau untuk ringannya dulu deh Pak Ismail, itu sanksi Ya. yang bentuk seperti apa? Jadi untuk sanksi ringan itu, umpamanya orang per orang ya yang tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan itu lakukan Ya. apa namanya ditegurlah dulu. Ya. Mungkin disuruh pulang kalau dia mau masuk di suatu tempat, ya suruh pulang. Ya. Mau mungkin ke ya tentu pengelolanya juga harus kita bekerja sama karena kita kan punya inspektur COVID. Ya. Nah, inspektur COVID ini yang mengawasi tempat-tempat yang tidak mematuhi, orang-orang yang ada di ruang publik atau di ruang-ruang terbuka tidak menjaga jarak, itu tugasnya. Kalau dia tidak mematuhi itu diberikan antara lain tadi bisa disuruh pulang. Ya. Kalau dia berkendara tidak pakai disuruh ya itu teknis dari petugas di lapangan ya. Tapi kalau tadi ada disampaikan ada denda itu belum ada. Belum ya. Termasuk yang beredar. Yang KTP, soal KTP itu gimana Pak? Ya, itu tidak ada. Tapi mungkin diminta KTP-nya untuk dicatat. Ya. Boleh. Kan diinventarisir, jangan sampai ini orang memang sudah berulang ya, mungkin nanti akan lebih. Tapi itu tadi denda apa semua terus dicabut KTP-nya itu tidak ada. Yang ada itu mungkin diminta identitasnya, ini orang dari mana, dicatatlah dengan petugas. Intinya memang data identitas diri saja seperti itu, tidak lebih ya. Iya, kalau umpamanya sudah berulang kan nanti mungkin dikasih ya. Itu disanksi apa? Sanksi ringan. Ya. Orang per orang, kalau lembaga itu ya diberikan teguran secara tertulis. Ya. Peringatkan bahwa usahanya itu atau apa namanya lembaganya itu harus menyiapkan tempat cuci tangan, mengukur suhu, pakai masker lah. Jadi dia yang punya tanggung jawab ya. Nah di sini perannya inspektur itu mengawasi, betulkah ini pengelolanya sudah mematuhi. Nah, di sanksi sedang itu kalau orang per orang bisa dibubarkan kalau dia berkumpul secara paksa. Ya. Bagaimana kalau orang berkumpul sudah ditegur, sudah tidak pakai masker, sudah tidak ada jarak, bisa dibubarkan secara paksa. Itu sedang. Kalau institusinya atau lembaga atau tempat usaha, ya bisa ditutup juga secara paksa nanti. Tapi sampai hari ini belum ada ya. Mungkin sudah pengusaha kita disanksi berat, orang per orang ini bisa dicabut izinnya ya. Umpamanya ada contoh, umpamanya saya buat acara di rumah, ya mungkin ada rekomendasinya atau ada menggunakan jalan umpamanya ya contoh. Tapi dia tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa dicabut izinnya orang per orang. Kalau tempat usaha, izin usahanya bisa dicabut. Nah, itu yang diatur dalam peraturan wali kota. Jadi sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya ke Dr. Wahyudi. Nih dok, kalau kita lihat ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan juga sanksi berat, apakah memang sudah efektifkah atau memang ada saran-saran lain terkait dari sanksi-sanksi yang bisa diberikan untuk masyarakat nanti? Ya, mungkin Kak Ismail minta tolong kita ke warung kopi. Warung kopi Kak Ismail itu tidak ada protap kesehatan yang dia jalani. Tidak ada jarak 1 meter, tidak pakai masker. Seolah-olah corona itu pingin kopi juga. Terus kalau kita lihat juga itu penjual masker di jalan-jalan, justru yang penjual masker tidak pakai masker. Nah, itu indikasinya bahwa masyarakat tidak menganggap ini protap COVID ini kayak dianggap nyanyian-nyanyian buat tidur-tidur saja. Mungkin yang sering kita dengung-dengungkan bahwa kesehatan, ekonomi, sosial budaya, itu mau kita hidupkan semua, tapi dengan protap kesehatan yang ketat. Menurut kami bagusnya pemerintah kota menghimbau kepada seluruh pemilik usaha, sama dengan pada saat himbauan bayarlah pajak. Ada kertas 1 lembar, lengkap dengan aturan-aturannya, lengkap dengan denda-dendanya, ditandatangani oleh PJ Wali Kota, itu ditempel, disebarkan ke seluruh pemilik usaha-usaha, sehingga masyarakat tahu, lihat, oh iya, karena kan selama ini tidak ada itu, Kak Ismail. Itu kan bagusnya kita tulis kayak seperti pajak.
setiap pajak ini 2,5%, bla 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 bla. Kalau ini. Supaya orang tahu. Itu yang dalam bentuk A3, kertas A3 yang besar, ditempel di masing-masing, atau dalam bentuk standing banner, sehingga pemilik usaha ini tahu bahwa usahanya diawasi oleh pemerintah. Dan masyarakat pun pada saat datang, oh ternyata ada aturan sudah ditahu, bahaya ini kalau kita, minimal begitu. Kalau tidak ada sama sekali, masyarakat akan berpikir aman-aman saja. Gitu mungkin Kak Ismail. Iya, saya kira apa yang disampaikan Pak Dokter, ini kita sudah lakukan ya. Jadi sebelum kita bentuk inspektur COVID itu, kita sudah turun seluruh, bukan hanya sasarannya ke ke warkop atau ke tempat-tempat usaha, tapi itu masyarakat langsung yang kita libatkan untuk mensosialisasikan bagaimana resiko kalau kita tidak menggunakan masker, terus tidak menjaga jarak. Itu sudah. Nah, kemarin ini sebenarnya pelaksanaan pembentukan tindak sanksi itulah dirangkaikan kemarin. Inspektur COVID dulu melakukan sosialisasi. Mungkin kita lihat kemarin ya secara masif termasuk di warkop sebenarnya. Mungkin Pak Dokter ya, kalau belum ada mungkin warkop yang dikunjungi dan ini mungkin belum terjangkau ya. Tapi kalau kita lihat intinya sudah sementara berjalan gitu ya Pak Ismail. Saat ini sementara berjalan, dan itu kita punya SKPD itu yang paling terkait ya, seperti kalau tempat usaha ada dinas perdagangan, persoalan tenaga kerja yang ada di tempat-tempat usaha itu langsung Pak Kadisnya mengawasi dengan timnya ke bawah, ada PTSP dari aspek perizinan, dan itu memang sudah disampaikan. Juga dengan secara sadar, saya lihat ada beberapa ya, cuma saya tidak bisa tampilkan sini, ada sudah beberapa yang disarankan tadi, memasang semacam banner lah di tempat usahanya, bahwa Anda tidak boleh masuk di tempat kami kalau Anda tidak menggunakan masker. Itu ada beberapa ya. Ya, termasuk kalau mall, pasti nih kalau mall nggak mau, pasti termasuk pintunya. Pintu masuk dan keluar itu kalau sebelumnya mungkin banyak, kita minta supaya dibatasi, supaya tidak terlalu banyak orang yang, ya istilahnya pengawasannya juga mudah. Ya, termasuk tadi mengukur suhu tubuh. Ya. Di ruang-ruang publik itu sudah dilakukan kemarin secara masif juga, seperti kemarin di Pantai Losari itu setiap pengendara ya, khususnya transportasi baik orang per orang, kendaraan pribadi maupun umum sudah dilakukan. Tidak menggunakan masker, jumlah itu dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama tim keamanan untuk mendampingi. Karena memang kita tahu lah Makassar ini kan ya orang, kemarin kita bisa lihat pengalaman di PSBB yang kita lakukan pengetatan kan banyak juga yang masih belum mematuhi lah. Gitu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dokter, ini ke depan, karena memang waktunya ini kan baru seminggu kurang lebih, mulai Senin lalu kan kita bergerak. Sabtu kemarin, Sabtu dan Minggu kita baru pengenaan sanksinya kemarin mulai hari Sabtu dirangkaikan dengan penyemprotan disinfektan secara massal.